Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali was sahbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsira bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i alaih. Wa ghairu, sekarang kita masih berbicara tentang mak mutlak ya. Mak mutlak itu mak yang asli, bukan air yang mustakmal, bukan juga air yang sudah berubah. Nah, ini kita yang membahas sekarang, masuk ke air yang sudah berubah, yang sampai merubah nama air. Wa ghairu mutaghayyirin, dan air mutlak itu bukan apa? Ghairu mutaghayyirin, yang tidak berubah. Taghayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak, yang fatal. Apa ukurannya banyak dan sedikit? Ukurannya bihaitsu, yang mana yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi, perubahan itu melarang. Jadi yamna'u itu melarang atau menghalangi. Apa itu perubahan? Itlaqa ismil ma'i, kepada pemutlakan nama air alaihi, atasnya. Artinya karena saking banyaknya perubahan, namanya berubah. Yang awalnya air jadi air rawon, yang awalnya air jadi kuah soto, yang awalnya air berubah jadi air sabun, yang awalnya air berubah air tepung, karena kecampuran dengan sesuatu yang banyak sehingga merubah namanya. Ini sudah tidak air mutlak. Paham? Bi anta ghayyara, kemudian ditafsiri lagi. Apa perubahan yang bisa menghalangi nama air itu? Ditafsiri lagi. Bi anta ghayyara ahadu sifatihi, dengan perubahan, dengan adanya perubahan pada salah satu sifatnya. Bi anta ghayyara, dengan berubah ahadu sifatihi, apa itu salah satu dari sifatnya. Min ta'min, baik dari rasanya, au launin, atau warnanya, au rihin, ataupun baunya. Ini kaidahnya begitu ya. Perubahan itu berlaku di tiga hal. Kadang-kadang perubahan itu ada di rasa, kadang-kadang ada di warna, kadang-kadang ada di bau, kadang-kadang ada tiga-tiganya, kadang-kadang ada dua, kadang-kadang ada satu. Pokoknya salah satu ada berubah, maka hilanglah itlaqul ismil ma'alai, maka sudah tidak menjadi air mutlak. Gus, air ini saya campur dengan tepung, baunya tetap nggak berubah Gus, warnanya aja berubah. Masih dinamakan air mutlak? Enggak, karena salah satu cukup, satu aja berubah, maka sudah tidak dikatakan air mutlak. Gus, rasanya nggak berubah, warnanya nggak berubah, tapi baunya berubah Gus, pesing atau jadi baunya seperti apa? Tetap itu berubah. Kalau sudah berubah berarti dia bukan air mutlak lagi. Nanti hukumnya berubah. Kalau campurannya suci, maka awalnya bisa suci mensucikan, dia turun ke level kedua, suci tetapi tidak bisa mensucikan. Understand? Ya. Walau takdirian. Nah, ini nanti ada yang dinamakan taghayyur takdiri. Ini enggak banyak yang tahu, kecuali orang-orang yang baca Fathul Mu'in ini. Walaupun perubahannya itu dikira-kira. Contohnya gimana?
Contohnya kalau ada air kejatuhan sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Contoh, yang paling gampang. Ada air mutlak dicampur sama air mustakmal. Nah, sifatnya sama. Warnanya sama, rasanya sama, baunya sama. Maka nanti ada yang namanya taghayyur takdiri, dikira-kira. Tapi kalau dalam bab, kalau campurannya ini suci, hanya sunnah saja dan berlaku di air sedikit dan banyak. Nanti kita terangkan deh kalau kamu supaya nggak bingung. Contohnya begini ya. Apakah air yang mutlak yang berada dalam satu ember besar, kejatuhan dicampur dengan air mustakmal satu canting, apakah menjadi tohir saja dan tohir mutohirnya hilang? Dilihat. Itu dinamakan dikira-kira. Makanya nanti standarnya dengan ausatus sifat. Warnanya itu seperti warna jus. Baunya seperti bau rumman. Rumman itu apa bahasa Indonesia ya? Delimo. Terus rasanya seperti rasa apa? Ladan itu, nah di Indonesia nggak ada ladan. Lubanud zakar. Ladan itu yang kalau di Yaman sana di Hadramaut biasanya getah ke pohon diambil, biasanya dibakar seperti bukhur itu. Nah, ala kulli hal, walaupun ini kita tidak terangkan panjang hanya hukumnya sunnah. Kalau di dalam campuran yang suci hukumnya sunnah. Seandainya kamu nggak kira-kira, nggak berubah, bismillah, ya sudah, nggak apa-apa. Berbeda nanti kalau campurannya itu campuran yang najis. Ada air di dalam jeding, dimasuki kencing yang mungqati'ur raihah. Artinya kencing yang sudah lama, baunya pesingnya hilang, warnanya putih, persis kencingnya seperti air dimasukin. Dus. Nah, kalau masuknya itu yang kecampuran itu najis, walaupun sifatnya sama dengan air mutlak, nanti itu wajib. Mengkira-kirakannya wajib. Dan sifatnya nanti dengan asadus sifat. Asadus sifat itu warnanya seperti warna tinta, baunya seperti baunya minyak misik, dan rasanya seperti rasanya khol. Khol itu apa? Cuka. Oke, kita lanjut dulu nanti supaya tidak habis waktu. Karena ini taghayyur takdiri ini juga hukumnya sunnah dalam bab ini, dalam bab yang kecampuran sesuatu yang suci. Suci seperti apa? Kecap, bumbu rawon, suci kan karena boleh dimakan, tetapi tidak mensucikan. Dikatakan walau takdirian, walaupun perubahannya itu dengan kira-kira. Tapi ini di sini di bab ini hukumnya sunnah. Dan berlaku di air sedikit dan air banyak. Nanti di bab najis, kalau air kejatuhan najis, nanti hukumnya wajib dan hanya berlaku di air banyak. Oke, mungkin kalian bingung, kita lanjut dulu. Nanti kita terangkan deh khusus untuk taghayyur takdiri, supaya waktunya juga lebih efektif. Nanti saya nerangkan sing jelimet, nanti sing penting-penting malah hilang. Eman. Allahumma shalli ala Muhammad. Au kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhiri fil ashah, ataupun adanya perubahan itu bima ala udwil mutatahhiri dengan apa-apa yang ada di anggota badan orang yang bersuci fil ashah, menurut pendapat yang ashah. Contohnya apa? Misalnya di tanganmu ini ada za'faron, atau ada minyak wangi, atau ada bedak. Kamu wudhu. Tapi nak tanganmu iki ono bedak, atau di wajah kamu habis pakai apa? Pemutih apa?
skincare yang nempel apa biasanya? Sunblock misalnya, sunblock. Kamu pakai sunblock supaya kalau kena sinar matahari tetap glowing. Enggak apa-apa matahari enggak ada yang ganteng. Kamu jangan seperti artis-artis Korea yang kulitnya seperti cecek itu. Rijal maskulin apa? Maskulin. Bagaimana rijal kita kepingin anak ini sing gagah-gagah, tidak feminim. Engko arek lanang pupuran. Nanti jadi LGBT nanti. Jangan, laki-laki siap hitam nggak apa-apa. Nanti kalau anu ya putih lagi lah. Hitam manis. Kalau nak putih manis, ada putih manis. Ada, katanya hitam manis. Tapi hitam pahit ya. Jangan. Kalaupun hitam manis. Nah, orang barat itu saking kepingin ireng berjemur. Saking kepingin kita takut berjemur. Makanya aneh, Indonesia ini sepanjang tahun ada matahari tapi banyak orangnya yang kekurangan vitamin D karena dia lari dari matahari. Padahal ada survei mengatakan kalau orang kena vitamin D, kena COVID insya Allah selamat, lewat. Artinya daya tahan tubuhnya lebih kuat. Ini kamu gratis setiap hari. Ya jangan kamu pojok rendah, sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Nah, 10 menit 15 menit cukup itu berjemur. Kok berjemur 3 jam, gelingseng akhirnya. Akhirnya apa? Gelingseng. Nah. Jadi kalaupun perubahan itu gara-gara sesuatu yang ada di anggota badan, baik di wajah atau tangan atau kaki, yang bisa merubah sifatnya air mutlak, tetap itu tidak menjadi air mutlak. Makanya misalnya di anggota badan kita itu ada bedak, ada apa, dihilangkan dulu, dibasuh dulu, baru nanti wudu. Kecuali kalau airnya banyak, yang basuhan pertama sudah menghilangkan itu ya tidak ada masalah. Misalnya airnya sedikit misalnya, dihilangkan dulu. Supaya apa? Supaya ketika wudu atau kita mandi itu tidak ada yang bisa merubah sifat air. Paham? Nah, ini yang dikatakan aukan ataghayyuru bima ala udwil mutatahhiri fil ashah menurut pendapat yang ashah. Kalau ada kata-kata ashah berarti ada khilaf. Berarti ada ulama juga yang mengatakan enggak ada masalah. Dan kalau di minhaj itu kamu yang pernah belajar minhaj itu, kalau ashah itu berarti khilafnya antar ashabul wujuh, bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i biasanya pakai istilah alal adhar. Kalau pakai ashah berarti ashabul wujuh. Jadi Imam Syafi'i tidak ada pendapat ini, tapi kemudian pengikutnya meluarkan istimbat, kemudian lahirlah khilaf ini. Makanya ono alal ashah, alal sahih. Kemudian kalau khilafnya di kitab Imam Syafi'i itu biasanya pakai istilah alal adhar, alal masyhur. Bahkan kalau tertulis di kitabnya dikatakan an-nas atau al-mansus. Ala kulli hal itu istilah-istilah. Nah. Wa innama dan sesungguhnya yu'athiru berpengaruh at-taghayyuru perubahan. Apa itu perubahan? Ingka nabi khalidin apabila perubahan itu bercampur dengan khalid. Khalid itu nanti didefinisikan sama mu'allif ya. Apa khalid? Di belakang nanti ada definisinya. Ai mukhalidin lil ma, sesuatu yang bercampur dengan air yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contoh misalnya bedak kamu campur banyu, iso nggak dipisah lagi? Nggak bisa. Itu berarti mukhalid. Tapi nek minyak goreng misalnya, kamu campur air masih bisa dipisah. Nanti kalau yang masih bisa dipisah bukan mukhalid, namanya mujawir. Apa?
mujawir. Kalau mukhalid bumbu. Gus, bumbu rawon. Saya masukkan air, Gus. Nah, itu mujawir apa mukhalid? Mukhalid, karena kalau sudah dicampur tidak bisa dipisah lagi. Kemudian tidak bisa dibedakan di pandangan mata. Bumbu kamu campur ke air, mana yang air, mana yang bumbu tidak bisa dibedakan, sudah jadi satu. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sing akeh maca selawat ya. Paling enggak ngaji ku minimal ada 10 selawat, muga-muga diterima Gusti Allah. Sing bodoh-bodoh iki supaya dibuka sama Allah, kan begitu. Nah, kalau kita berharap kita ini masih guru nih, Masya Allah, kalau kita banyak kurangnya kadang-kadang ya salah, kadang-kadang apa. Insya Allah muka-muka barokah salawat kita dibukakan oleh Allah. Amin. Wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'yil aini. Ini definisi dari apa? Mukhalid. Definisi dari mukhalid. Nah, kalau kamu ngaji seperti ini 3 tahun, saya jamin pasti cerdas. Karena ngaji itu perlu kebiasaan. Nah, jangan percaya, sering saya katakan jangan percaya ngaji isok sak wulan 2 wulan 2 minggu sudah jadi ulama, ndak ada. 30 tahun lho durung karuan dadi ulama. Wong dokter ae butuh 4 tahun minimal. Ada orang sekolah kedokteran 2 minggu tok. Kalau ada, saya mau sekolah. Enak Gus sekolah di sana, 2 minggu sudah jadi dokter. Apa maneh dadi ulama? Mangkane nek kepin dadi ulama memang belajarnya lama, tidak ada paket-paket instan-instan itu, tidak ada. Kata Imam Syafi'i, watuliz zamani. Alala lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Ada 6 kan? Dzakain, pertama harus cerdas. Wa khirsin, harus ambisius, dalam mencari ilmu harus ambisi. Wastibarin, kemudian sabar. Wa bulghatin, biaya. Kamu kalau enggak ada biaya enggak bisa belajar. Wa irsyadi ustad, kemudian ada petunjuk dari ustad yang mau ngajarin kamu, enggak boleh belajar otodidak, harus ada gurunya. Terakhir, waktu liz zamani, dan masa yang panjang. Jadi belajar sampai mati, tidak ada mantan santri. Kalau ketemu di jalan sama kamu, siapa kamu? Mantan santri Bumi Sholawat, tidak ada. Santri dari lahir sampai mati, menghafal Quran dari lahir sampai mati, belajar dari lahir sampai mati. Ini yang namanya belajar dalam Islam, tidak ada selesainya sampai mati. Semoga-moga kita ini sampai mati santri, semuanya santri. Justru yang dapat jaminan ampunan Allah itu santri, penuntut ilmu. Makanya sebagian ulama kita itu nggak mau dimanggil syekh, nggak mau dimanggil al-alama, enggak. Dia khadimul ilm. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu kalaupun ada dosanya diampuni sama Allah. Karena yang mintakan ampun itu ikan-ikan di laut itu ngistighfarin kamu. Kamu di pondok ada dosanya Gus, iya. Tapi ikan di laut yang di Samudra Atlantik, yang di Samudra Hindia itu ndongakno kabeh. Ya Allah itu sampai sepuro dosanya, ya Allah itu sama. Makanya kita kepingin status kita tetap santri, supaya dosanya diampuni. Penuntut ilmu, thalibu ilmin. Nah, tahirin. Nah, ini nanti untuk mengeluarkan yang najis. Yang bercampur ini adalah sesuatu yang suci. Contohnya bedak, bumbu rawon, kecap, cuka, apa mana? Ya yang suci-suci. Beda nek misalnya kencing nanti, nah udah bilang apa telek, nah itu nanti nggak masuk ini, nanti statusnya najis. Ini kan statusnya berubah dari awalnya tohirun mutahhir turun hanya menjadi tohir. Makanya kalau dalam kitab Fathul Qarib itu 4. Tahirun mutahhirun fi nafsihi ghairu makruh istimaluhu. Tahirun mutahhirun makruh istimaluhu. Dicontohkan di situ air musammas. Kemudian yang ketiga apa? Mustakmal. Baru yang keempat apa? Air najis. Najis dibagi lagi, ada
ada 3. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tahirun mutahhirun ghairu makruh. Tahir mutahhirun makruh. Tahirun ghairu mutahhirun. Di antaranya itu air mustakmal. Baru air najis. Keempat urutannya. Ini masih belum membahas yang najis. Tapi masih membahas yang nomor 3. Suci tetapi tidak mensucikan. Contoh apa? Boleh enggak Gus saya wudhu dengan air es degan? Atau dengan Fanta? Ya enggak. Ini masuk ketiga ini. Dia suci karena bisa dimakan, bisa diminum. Tetapi tidak bisa mensucikan. Tahirin. Jadi mukhalidnya tadi yang bercampur itu suci. Wa qad ghaniyal ma'u anhu dan bisa dijaga darinya air. Karena ada barang-barang itu yang tidak bisa dijaga dari air. Contohnya apa? Contohnya lumut. Nanti ada di bawah-bawah itu setelah ini ada dibahas. Contohnya lumut. Ya apa misalkan lumut dari air? Wong setiap ada air lama mesti nanti tumbuh lumut. Enggak masalah lumut. Itu tidak bisa dijaga. Tapi kalau kecap, bisa enggak air dijaga dari kecap? Bisa. Itu namanya ghaniya al-ma'u anhu. Bisa dijaga air darinya. Ghaniya ini artinya kaya, artinya gak memerlukan, artinya bisa dijaga. Dicontohkan di sini kaza'faronin seperti za'faron. Apa sih za'faron? Balik za'faron. Za'faron ini saffron itu loh. Nanti ke Turki deh, saya ajak jalan-jalan. Jadi termasuk yang bisa meningkatkan kecerdasan ini minum saffron ini, za'faron ini. Itu dari putihnya bunga. Kecil begitu, tetapi kalau dikasih dikit baunya kuat sekali. Satu gelas, kamu lihat deh di Tokopedia banyak dijual kok. Cuma nggak tahu saya aslinya kualitasnya, wallahu alam. Yang paling bagus itu yang dari Maroko atau dari Tunis gitu ya. Kalau yang banyak dijual itu yang dari Iran dan itu tidak terlalu mahal. Mungkin 5 gram itu sekitar duit sini sekitar 400.000. Tetapi kalau kita bikin teh dikasih beberapa udah. Ada yang minyak itu dari za'faron juga. Minyak za'faron biasa kayak nulis jimat-jimat tuh. Minyak za'faron. Itu memang kalau kepingin begini, tulis ini dengan minyak za'faron. Kemudian diminum. Kuat laki-laki. Misalnya kepingin saya ada itu. Biasanya, tapi sekarang banyak yang palsu. Ada juga yang asli tapi kualitasnya kualitas rendah. Yang paling mahal bisa jutaan per gramnya. Karena itu tidak banyak, memang tidak banyak. Jadi katakan kaza'faronin, air kalau sudah bercampur dengan za'faron maka tidak menjadi air mutlak. Kenapa? Karena sudah berubah rasanya, baunya dan warnanya. Kalau kalian tahu nanti saya ke rumah kayu ada saya punya za'faron tak tutun makan. Yang bodoh-bodoh nanti dikasih. Itu katanya menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan. Ya, tapi memang mahal. Tapi satu gelas itu dikasih 3 tet, wis. Masak satu satu panci gitu. Dikasih beberapa helai gitu sudah berubah. Kuat sekali anunya. Ini za'faron. Atau minyak za'faron biasa jadikan minyak namanya minyak za'faron. Nah, kaza'faronin seperti minyak za'faron. Jadi kalau minyak za'faron itu kan mestinya bisa dijaga. Bisa dijaga. Beda dengan lumut. Kalau lumut nggak bisa dijaga. Ya apa menjaga air kok lumut? Wong ini kalau ada air di situ ada lumut. Iki putu ae.
Putun sing ganteng. Foto saya itu diedit dulu jangan kelihatan hitam, putihkan saya seperti orang Korea. Aduh kadang-kadang kita belum mandi kalau dipoto kurang cerdas. Sekarang itu waktunya pencitraan. Oh, sing ireng-ireng itu kena kamera yang jahat bisa jadi putih. Yang ada kukul-kukulnya, apa kukul bahasa Indonesia? Yang ada jerawatnya bisa mulus. Nah. Kembali ke pembahasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wasamari sajarin, begitu juga hukumnya seperti za'faron. Wasamari sajarin, dan buah pohon, buah pepohonan, nabata yang tumbuh kurbal ma'i, di dekat air. Nah, ini tetap hukumnya ghaniya anhu, bisa dijaga mestinya. Misalnya kamu ada di kolam, dekatnya ada pohon mangga misalnya. Terus mangganya jatuh ke situ. Saking akeh mangga yang jatuh berubah, maka sudah enggak mutlak. Karena ini masuk ke ghaniya anhu. Beda nanti dengan daun ya. Beda hukumnya buah dengan daun. Perhatikan, jangan yang teliti kamu. Kalau daun memang sulit. Kalau buah ini kan enggak sebanyak daun dan gugurnya tidak seinten daun. Kalau buah sengaja atau enggak sengaja dia tumbuh di atas atau di samping air. Misalnya kamu bikin kolam, di sampingnya ada pohon jambu. Jambunya jatuh semua. Kemudian gara-gara jambu yang banyak itu berubah rasanya, baunya, maka sudah enggak mutlak lagi. Berbeda kalau daun. Kalau daun dia jatuh, enggak ada masalah kalau daun. Kecuali kalau sengaja daunnya dipreteli, dimasukkan ke kolam, itu beda lagi. Nanti diterangkan insyaallah diterangkan di bawah. Nah, wawarokin, begitu juga daun. Nah, ini nanti ada bedanya, perhatikan. Ini kalau sengaja, kalau buah sengaja atau tidak sengaja. Wawarokin dan daun turiha yang memang dicemplungkan. Apa bahasa Indonesia dicemplungkan? Yang dilemparkan di air. Summa tafattata, kemudian menjadi kecil-kecil, apa tercabik-cabik, apa daun kalau lama-lama kalau dijatuhkan ke air terus jadi kecil-kecil, itu apa bahasa yang enak? Hah? Terurai. Kamu artikan kemudian menjadi potongan kecil-kecil gitu aja. Tafattata itu kemudian terpotong kecil-kecil. Nah, ini ghaniya anhu. La turabin wa milhimain. Beda hukumnya kalau itu turab, debu dicemplung nonak banyu, tidak ada masalah walaupun dengan sengaja. Wa milhimain, begitu juga air garam yang cair dimasukkan ke air kemudian rasanya berubah, tidak ada masalah. Wa inturiha, walaupun keduanya ini balik ke siapa? Turab dan milhimain. Kembali kepada turab dan milhimain. Wa in, walaupun turiha keduanya. Hasilnya kan ini turiha, ini alifnya alif tasniyah. Fihi, di dalamnya. Wa in turiha, walaupun apa itu tadi? Turab dan milhimainnya dilempar ke, nah ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya kalau sekarang misalnya ada yang namanya, kamu pernah kalau kolam renang itu ada yang namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu yang buat menjernihkan air itu? Kaporit. Ini hukumnya seperti itu. Tidak ada masalah. Artinya tetap maknya air tetap air mutlak. Kaporit apa ono maneh seperti garam yang biasa di tawas, apa? Ngerti tawas enggak? La haula wala quwata. Nanti browsing di internet apa tawas. Biasanya dibuat untuk menjernihkan air. Jadi kalau sumur kotor keruh dimasukin tawas.
itu menjadi bening nanti. Nah, berarti kita dapat ilmu apa sekarang? Ada yang namanya mukhalid, ada yang namanya mujawir. Nanti mujawir akan datang. Mukhalid ini berbahaya bagi air. Kalau air kejatuhan mukhalid, maka nanti kalau banyak perubahannya statusnya turun. Yang awalnya dari tohirun mutohirun hanya menjadi tohir. Yang awalnya bisa suci mensucikan, turun kualitas jadi hanya suci. Dan ini sama. Air marimas misalnya, atau air boba, turun dia. Awalnya air biasa kecampuran marimas atau nutrisari. Awalnya tohirun mutohirun, air biasa tohirun mutohirun, kecampuran nutrisari tadi tohirun. Hanya bisa diminum, tetapi tidak bisa dibuat wudhu dan tidak bisa dibuat mandi wajib. Understand? Yes. Wala yadurru dan tidak membahayakan. Tidak ngefek, tidak berbahaya, tidak masalah. Wala yadurru dan tidak berbahaya, tidak membahayakan. Taghayyurun apa itu perubahan? La yamna'u isma yang tidak bisa atau yang tidak melarang perubahan nama likillatihi karena sedikit. Air 2000 liter. Kemasukan bedak 1 sendok agak ngefek. Air 2000 liter, kemasukan kecap 1 gram, tidak ada masalah kalau 2000 liter. Jangankan yang tohir, kemasukan kencing aja, kalau tidak ada perubahan, ya tidak najis. Makanya dikatakan ada kasus menarik ini, ada air kurang dari 2 kula. Nah, kita kan sudah tahu kalau kurang dari 2 kula itu kejatuhan najis baik berubah atau tidak berubah, hukumnya apa? Hukumnya najis. Akhirnya dikencingi sama orang, kok dikencingi kok tambah suci? Karena setelah dikencingi lebih dari 2 kula dan sifatnya seperti sifat air, bisa jadi suci, ajib. Yang awalnya misalnya 215 liter nggak nyampe 2 kula, kejatuhan kencing 1 tetes. 215 liter semuanya jadi najis. Akhirnya ada yang ahli fikih, datang orang tekung ahli fikih. Ya apa cara ini suci? Tambahi air, tidak ada air. Ayo kita kencingi aja. Dikencingi ditambah kencing 2 liter. Akhirnya jadi 217 liter. Nah, ini ada kemungkinan suci, ada kemungkinan najis. Ditelok 3 sifatnya. Baunya tidak apa-apa, rasanya tidak apa-apa, warnanya tidak apa-apa, suci. Suci. Nah, yang bingung jangan dipaksakan. Ini hanya orang-orang yang cerdas yang paham. Nanti. Jadi kalau air yang mutanajis itu bisa disucikan dengan 3 cara ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah, dan bisa berubah dengan sendirinya. Kita konsen di kitab aja dulu. Nanti kamu bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya kalau ngajar di sini itu cepat sekali, sak jam itu cepat sekali karena barokah melihat wajah-wajah yang bingung-bingung. Guyu. Jadi kalau perubahannya sedikit tidak ada masalah. Perubahannya sedikit tidak ada masalah. Yang dimaksud sedikit tidak ada perubahan dalam warna, tidak ada perubahan dalam rasa, dan juga tidak ada perubahan dalam bau. Walau ihtimalan, walaupun masih ada kemungkinan. Kalau 50-50 Gus, kemungkinan ini berubah ini. Ini sudah hampir banyak tetap. Kalau ada kemungkinan 50-50 masih dianggap air mutlak. Contohnya gini. Ini ada air nih. Ada air. Kejatuhan sabun. Kamu masih ragu. Ini air sabun apa masih air? Ini air mutlak apa sudah berubah jadi air sabun? Kamu masih ragu. Maka hukumnya tetap ngambil hukum yang pertama, dianggap masih air mutlak. Karena belum yakin. Nek wis akeh perubahan, wis untuk ya akeh warnane wis berubah.
maka ya sudah itu menjadi ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Tapi kalau ragu, ini tahir mutahhir apa tahir ghairu mutahhir ini? Tetap mengambil hukum yang pertama yaitu tahir mutahhir. Karena al yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa diangkat dengan keraguan. Yang bisa mengangkat keyakinan hanya keyakinan yang lain. Understand? Yeah. Bi an syakka, ini kejadiannya dengan ragu. Ahwa katsir au qalil, perubahannya banyak atau sedikit, dianggap sedikit. Karena nanti ada hukum yang namanya istishabul asl. Dianggap yang pertama sampai kamu yakin akhirnya sudah berubah. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum sampai wa kharaja biqauli bi khalitin al mujawiru. Ada pertanyaan sampai sini? Fi, mana yang kamu nggak paham? Mana kamu yang bingung? Atau kitabmu beda dengan kitab saya? Iki siapa jenenge? What's your name? Mas Muka? Hah? Figo. Kenapa enggak Fika aja? Faham Figo? Alhamdulillah. Telan kitabmu nanti sing enggak paham ibarat mana nanti. Enggak usah malu. Fahmi. Fadil. Nabhan. Ini Nabhan insyaallah paham kabeh. Khair ya Syekh Al-Kabir. Ibad paham kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau kamu nggak tanya saya anggap paham ya. Ya remeng-remeng lah gitu ya. Kadang-kadang itu saya kadang-kadang nanti nggak paham keluar ruangan bisa jadi paham. Barokah. Itu kalau sudah sungguh-sungguh, nek kamu nek gak sungguh-sungguh, masih sampai kapan sampai gagak wanen juga gak paham. Nggak ada namanya futuh. Ada pemahaman yang memang datangnya dari Allah, barokahnya rajin. Wallahu